Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luli Felinda. Di sini saya akan membahas tentang konsep. Yang pertama, siaran pers. Yang kedua, jumpa pers. Yang ketiga, presentasi. Yang mana yang pertama, saya akan membahas tentang siaran pers. Siaran pers merupakan naskah berita atau informasi yang dibuat oleh praktisi humas, sebuah lembaga atau organisasi untuk dipublikasikan di media massa. Selanjutnya, isi siaran pers berupa data atau informasi tentang sebuah kegiatan pra ataupun pasca. Naskah siaran pers yang disampaikan kepada wartawan atau kantor redaksi media melalui email, fax, atau surat. Kemudian media siaran pers pada dasarnya sama dengan menulis berita seperti dilakukan para wartawan. Oleh karenanya, siaran pers sering diartikan pula sebagai berita yang dibuat oleh humas. Selanjutnya, karakteristik naskah siaran pers. Karakteristik dan struktur penulisan siaran pers sama dengan menulis berita. Karakteristik siaran pers adalah memiliki nilai berita, yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. Selanjutnya, ada poin selanjutnya, tips siaran pers. Naskah siaran pers sebaiknya yang pertama ditulis dengan gaya penulisan berita. Yang kedua, jangan terlalu panjang, cukup 1 lembar. Yang ketiga, to the point, langsung saja ke pokok masalahnya. Yang keempat, memenuhi unsur berita 5W1H. Yang kelima, berikan lebih dari 1 nomor kontak, nomor telepon kantor, kontak pribadi, HP, email, dan fax. Yang keenam, jika kemungkinan, buatlah usulan mengenai orang-orang yang dapat diwawancara. Yang ketujuh, cek atau konfirmasi siaran pers yang sudah dikirimkan melalui fax, surat, atau email. Yang kedelapan, jika perlu, sertakan ilustrasi foto, tabel atau grafik atau bahan pendukung lainnya. Makalah, naskah pidato, susunan acara, dan sebagai berikutnya. Yang kesembilan, tuliskan pada kertas berkop surat sehingga benar-benar resmi. Selain itu, naskah siaran pers hendaknya ditandatangani oleh pejabat paling berwenang, misalnya manajemen humas, ketua panitia, dan atau ketua lembaga atau perusahaan. Jika bersifat individu, misalnya artis, pakar, pejabat, ataupun warga biasa, sertakan fotokopi identitas. Poin selanjutnya tentang konferensi pers, yang mana konferensi pers ini merupakan sebuah acara yang terorganisasi dan diadakan dengan tujuan untuk mendistribusikan informasi dan menjawab pertanyaan media. Umumnya, konferensi pers juga diadakan untuk merespon suatu isu PR yang tidak cukup disampaikan hanya melalui press release. Selanjutnya, waktu-waktu yang tepat untuk mengadakan konferensi pers. Yang pertama, saat perusahaan mengalami krisis. Yang pertama tentunya saat perusahaan sedang berusaha melakukan komunikasi krisis. Salah satu contohnya adalah ketika ada kecelakaan pesawat atau berita tidak sedap yang mengancam reputasi perusahaan. Apabila tidak segera direspon, rumor-rumor negatif akan semakin menjadi. Yang kedua, saat perusahaan harus memberi respon. Apakah ada berita nasional yang erat kaitannya dengan organisasi atau perusahaan? Jika iya, kamu memang harus menyiapkan respon terhadap kejadian atau berita nasional tersebut. Misalnya pada kejadian bencana alam, maka Humas, BNPB, dan Badan
secara nasional hingga pemerintah setempat perlu memberikan keterangan dan respon yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, saat ada terlalu banyak jurnalis yang menghubungi. Apabila ada kejadian lain yang membuat banyak jurnalis menghubungi perusahaan, akan lebih efektif jika tim PR mengadakan press conference saja. Yang keempat, saat perusahaan memiliki pengumuman penting. Apabila perusahaan baru saja mengeluarkan produk baru, meraih pencapaian penting, melakukan kerjasama skala besar, atau pengumuman penting lainnya, inilah waktu yang tepat untuk mengadakan konferensi pers. Selanjutnya, persiapan mengadakan konferensi pers. Yang pertama, pemilihan waktu. Untuk mendapatkan media conference atau peliputan media yang maksimal, sebaiknya pilih waktu pagi mendekati siang. Selain itu, sebaiknya hindari jadwal weekend karena justru slot berita saat weekday jauh lebih longgar. Namun, tips yang satu ini juga perlu dipertimbangkan kembali. Yang kedua, logistik. Dari segi peralatan, sekurang-kurangnya tim PR perlu menyiapkan mikrofon dan sound system yang memadai. Yang ketiga adalah lokasi. Poin penting dalam menentukan lokasi adalah kemudahan akses dan kelengkapan peralatan pendukung untuk tim media. Yang keempat adalah media kit. Pada dasarnya, media kit adalah sebuah folder atau kumpulan dokumen yang setidaknya harus berisi press release, daftar media serta tamu yang menghadiri, kue tes penting dari manajemen atau juru bicara, informasi kontak, dan press kit. Selanjutnya, poin yang terakhir tentang presentasi. Dalam dunia PR, kemampuan presentasi merupakan skill yang wajib dikuasai karena fungsi PR dalam membangun dan maintaining hubungan stakeholder menuntut seorang PR memiliki kemampuan speaking dan networking yang baik. Presentasi skill merupakan syarat mutlak yang biasanya temui dalam requirement saat akan melamar pekerjaan di dunia PR. Kemampuan presentasi seorang PR haruslah memiliki style yang menarik, namun juga harus menguasai substansi dan konten yang harus disampaikan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.